Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala an Ibn Umar anak daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ada yang mengatakan beliau sama Islam dengan ayahnya, ada yang mengatakan lebih dahulu Islam ayahnya ketimbang anaknya, ada yang mengatakan lebih dahulu Islamnya anaknya ketimbang ayahnya. Itulah dia Sayyidina Abdullah ibn Umar. Jadi Nabi puji Abdullah ibn Umar ini. Kata baginda Nabi SAW, yang paling baik di antara kalian adalah Abdullah ibn Umar, faqiyamuhu faqama lailuhu. Ya, yang terbaik Abdullah ibn Umar kalau dia salat malam. Maksudnya Abdullah ibn Umar ni tak pernah meninggalkan salat malam sekalipun tak pernah. Jadi satu kali pun tak pernah dia meninggalkan salat malam sampai beliau meninggal dunia. Maka Nabi SAW memuji betul Sayyidina Abdullah ibn Umar. Iqtida'uhun Nabi sifatan wa jisman. Beliau ni ikut baginda Nabi SAW baik secara fisik atau secara sifat. Sifat Nabi diikutinya, fisik baginda Nabi pun diikutinya. Bagaimana cara gunting rambut Rasulullah, bagaimana cara nyisir rambut baginda Nabi, bagaimana cara Nabi memakai baju, bagaimana cara Nabi berjalan, itu diikuti oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Sampai ke tahap cara Nabi berjalan pun diikuti. Betapalah saking mahabbah cintanya sahabat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar ketika ayahnya jadi khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Abdullah ibn Umar selalu menetap di Madinah. Tak diizinkan Umar bin Khattab anaknya pergi ke mana-mana. Takutnya nanti khawatirnya anaknya ini dilantik pula oleh orang jadi pengganti ayahnya. Nah begitu dia. Kekhalifahan Umar bin Khattab tidak mewariskan kepada anak dan cucu. Umar bin Khattab justru melarang anak cucu keluarganya menjadi pejabat. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi suatu ketika Abdullah ibn Umar ni pergi ke Syam Syria sekarang, datang ke Syam. Sampai ke Syam itu karena Abdullah ibn Umar anaknya sahabat Amirul Mukminin. Yang kedua, Abdullah ibn Umar ni termasuk orang yang berkhidmat, orang yang bersama baginda Nabi SAW. Sampai di Syam disambut oleh ribuan manusia, ribuan umat di Syam. Karena ini kedatangan sahabat Rasulullah dan kedatangan anaknya Khalifah Amirul Mukminin. Disambut oleh orang, dibesar-besarkan oleh orang Sayyidina Abdullah ibn Umar. Nah, sampailah infonya ke Madinah bahwa Umar ibn al-Khattab akan dilantik menjadi gubernur Syam. Akhirnya Umar marah, ayahnya marah, ditulis surat oleh sang ayah ke Syam untuk Abdullah bin Umar balik pulang ke Madinah. Suruh balik pulang. Balik pulang Abdullah bin Umar sampai di Madinah. Wah, arah ayahnya marah betul. Ya bunai, kata ayahnya, nak, kata ayahnya, la tatafanna finnas, jangan engkau membuat fitnah. Cukup aku saja terkena fitnah. Aku tak mengizinkan anak keturunanku untuk menjadi pejabat seperti aku. Jadi maksudnya yang cukuplah ayah saya jadi pemimpin. Ini ayah ini dah masuk fitnah. Engkau tak usah lagi. Jangan kau masuk-masuk kepada pejabat, kepada ranah-ranah kekuasaan itu. Tak usah. Akhirnya Abdullah ibn Umar sampai beliau meninggal dunia tak ingin jabatan apapun. Padahal beliau layak untuk menjadi gubernur ketika itu. Dan bahkan bukan jadi gubernur. Satu riwayat mengatakan Abdullah ibn Umar sangat layak menggantikan ayahnya Umar ibn al-Khattab ketika itu. Karena sahabat yang terdekat dengan Nabi, sahabat yang nomor 2 terbanyak meriwayatkan hadis, anak dari Amirul Mukminin, dan tidak banyak lawannya. Dari bagian Muawiyah juga tidak banyak, dari golongan yang lain Khawarij juga tak banyak. Maka sangat layak ketika itu jadi pemimpin adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar menggantikan sang ayah Umar ibn al-Khattab. Tapi Abdullah ibn Umar menolak atas permintaan kaum muslimin ketika itu,
karena dia ingat ayahnya tak mengizinkannya untuk menjadi pejabat atau pejabat kepada sesuatu apapun. Nah, begitu cara metodenya Sayyidina Abdullah ibni Umar. Memang berbeda kalau kita tengok ke dinasti kita hari ini. Berbeda. Awak tengok berbeda. Ini kau abah presiden, anak ingin bulu, ini kau jadi wakil presiden. Nah, kemana kali cucuan lah, undang-undang manual nak kali rubah. Awak abah jadi gubernur, ayah jadi gubernur, anak ingin bulu. Anak ingin bulu jadi, ya mungkin nak jadi wali kota, kau nak jadi anggota dewan, kau nak jadi apa. Itu dinasti gitu. Itu nama katanya orang maju, dinasti kisok namanya. Tentu bapak ibu kisoknya. Kisok itu comok, camuk, kisok itu lah parah tu. Jadi golak keluar. Kisok anak kau mandinya, dia golak keluar itu lah parah tu. Kisok tu lah comok. Ndak jumpa kuih dah. Berapa tahun kita anak pula digenerasikan lagi. Sudah tu berapa anak dia minantu pula le. Sudah cucu pula le. Itu generasi tomat namanya itu. Tak boleh seperti itu. Dinasti tomat tu hancur dia. Hancur. Ya, kalau untuk dalam hal urusan kekuasaan, hal jabatan, nah jangan sampai mewariskan kepada yang lain. Pikirkan seperti yang dipikirkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar memang ayahnya Umar bin Khattab mengatakan cukup ayah saja nak yang terkena fitnah ini. Memang bukannya enak jadi pemimpin itu, fitnah. Ya, cukup ayah saya terkena fitnah nak, kata Umar bin Khattab. Karena memang Umar bin Khattab kena fitnah luar biasa. Ya, fitnah banyak. Ya, dengan kefakirannya, nanti dengan pergejolakannya di Madinah. Karena memang ketika itu mulai fitnah itu munculkan banyak di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, meledaknya di zaman Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Umar kena bunuh, Sayyidina Utsman kena bunuh, Sayyidina Ali pun kena bunuh. Karena itu di zaman fitnah mulai muncul. Dan memunculkan fitnah dia kaum muslimin dalam penyusupan lah, dalam pembisikannya lah dan lain sebagainya. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman pun kena bunuh, Sayyidina Ali pun kena bunuh. Itu disebabkan karena fitnah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, nah jangan, cukuplah ayah saja yang terkena fitnah, aku tak izinkan anakku terkena fitnah. Nah, maka Sayyidina Abdullah ibn Umar dia pegang teguh cakap ayahnya. Dia tak ingin diangkat jadi gubernur, tak ingin diangkat jadi wali kota, tak ingin diangkat jadi khalifah. Khalifah Amirul Mukminin, presiden ketika itu. Karena dalam riwayat itu kita baca, yang paling berhak untuk menggantikan Sayyidina Umar ibn Khattab memang Abdullah ibn Umar, yang terdekat dengan Rasulullah, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi setelah Abi Hurairah, berdekatan, sangat dekat dengan para sahabat. Tidak ada sahabat yang tidak suka dengan dia. Nah, tak ada satu pun sahabat yang tak suka dengan dia. Tapi karena dia pegang teguh cakap ayahnya, akhirnya Abdullah bin Umar pun menolak daripada permintaan itu. Nah, itu dia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Hadis ini dalam Sahih Al-Imam Bukhari. Ya, kalau kita ingin mencontoh kepada sahabat, ya tengoklah riwayat-riwayat hidupnya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal kekuasaan tak ada yang mewarisi baginda Nabi, tak mewarisi kepada anaknya, ya, tak mewarisi kepada cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dilantik oleh para kaum muslimin ketika itu, dan Abu Bakar pun menerima dan memang layak karena orang yang dituakan dan orang yang pertama kali masuk Islam, maka bernama Siddiq, orang yang sangat layak ketika itu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menurunkan kepada anaknya kekhalifahan tak? Padahal anak Abu Bakar ada anak Abu Bakar itu dua lagi, Abdullah ibni Abi Bakrin, satu lagi Abdurrahman. Yang terkenal sekali itu Abdurrahman, anak daripada Sayyidina Abi Bakar, ya, kakak abang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidina Umar menurunkan juga tidak kepada keluarga, tidak kepada anak, tidak kepada yang lain. Sayyidina Utsman juga tidak menurunkan kepada anak, keluarga, dan kepada Sayyidina Ali juga tidak. Nah, itulah adanya Muawiyah.
Nah, itulah dia daripada generasi Muawiyah. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain sendiri beliau tidak mengatakan bahwa diri beliau berlanjut daripada sang ayah ke khalifah. Tidak. Syiah yang terlampau membesar-besarkan, Syiah yang terlampau menggempor-gemporkan bahwa setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, yang layak adalah anak beliau Hasanain, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pun tidak merasa bahwa dirinya adalah memimpin, melanjutkan perjuangan kakek, melanjutkan sang ayah, karena ketika itu sudah dilantik juga Sayyidina Muawiyah. Nah, itulah dia di zaman Muawiyah itu kekhalifahan dipegang Muawiyah. Sahabat Nabi, generasi baginda Nabi, ahli bait Nabi dijaga oleh Muawiyah, bukan dirusak oleh Muawiyah. Maka yang membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu bukan Muawiyah menurut keterangan ahlu sunnah wal jamaah, tapi menurut keterangan Syiah yang membunuh adalah Muawiyah. Nah, di situ dibenturkan. Jadi kalau keterangan ahlu sunnah wal jamaah, menurut i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, yang membunuh Sayyidina Husain bukan Muawiyah, tapi siapa? Munafik. Seorang munafik yang menyusup dia ketika Husain diundang oleh orang Syam. Ini anak daripada cucu Rasulullah, diundang oleh orang Syam, pergi ke Syam, sampai di Karbala ada satu yang diserang oleh ramai orang yang menyerang. Ketika itu di depan anak, di depan istrinya, di depan ajudannya, Sayyidina Husain dibongkar lehernya. Dibongkar leher Sayyidina Husain, maka putus ketika itu. Maka saking bejatnya orang-orang ini, mereka dendam, mereka tak jadikan ini sebagai orang mulia. Akhirnya disitulah para ajudan, orang-orang yang terdekat melawan, dan itu disakiti. Maka jasadnya Husain dikubur di Karbala, dan kepala Sayyidina Husain itu dikubur di Mesir. Awalnya kepala dibawa ke Konstantinopel, bukan ke Kastulan, daerah Kastulan antara Jordan dengan Palestina, ada daerah Kastulan, daerah Kastulan. Disitulah dikuburnya kepala Husain. Ada perang dunia kedua ketika itu, tak dihargai, tak dimuliakan, ditendang, dihancurkan, diapakan kepala Husain. Maka akhirnya dibeli oleh Raja Mesir ketika itu, tahun 500 atau berapa Hijriah itu dibeli oleh Raja Mesir, dan dibawalah ke kota Kairo kepala itu. Dan itu punya riwayat dan punya ranji sanad yang membawa dan menyaksikan kepala Husain dibeli oleh raja. Jadi ketika dibuka kepala Sayyidina Husain itu yang sudah berusia sekitar ratusan tahun, ketika dibuka di Galino, mailidam, tetap darah itu mengalir segar seperti biasa, wa raihatun syadidah, dan mengeluarkan wangian yang semerbak wangi. Akhirnya diambil, disediakan kotaknya oleh Raja Mesir, diambil, dibeli oleh Raja Mesir untuk menjaga, untuk memuliakan kepala cucunya Rasulullah. Diambil, dimasukkan ke dalam kotak tadi, dibungkus baik-baik, dan dikuburlah di kota Kairo hari ini, berdampingan dengan Jamiah Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Syarif. Jadi tentu lebih tua Al-Azhar. Al-Azhar sudah berusia 12 abad, ya, 12,5 abad Al-Azhar. Jadi nyebrang ada jalan, di sini adalah makamnya Sayyidina Husain. Sampai hari ini ribuan orang yang menziarahi makamnya Husain. Karena memang Nabi kita dalam hadis sahih, Nabi menggendong cucunya, kemudian Nabi mencium cucunya, kemudian Nabi berkata, kata baginda Nabi, ya Allah, ahabbahu, ya Allah, cintailah anak cucuku ini sebagaimana ahabbani, sebagaimana aku mencintainya. Maka sampai hari ini orang mencintai Sayyidina Husain. Kita pun dalam ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai Husain, tapi tidak seperti hulunya Syiah, tidak seperti berlebih-lebihannya Syiah. Maka itulah tradisi Syiah, setiap hari Ashura, setiap tanggal 10 Muharram, Syiah itu memukul-mukul kepala, sambil teriak, ya Husain ana bahibak, ya Husain, dipukul-pukul kepala, dipukul-pukul badannya. Bahkan ada yang pakai pedang
yang pakai pisau. Kenapa? Itu seakan-akan penyesalan mereka. Mereka tak bisa menolong Sayyidina Husain. Mereka tak bisa bantu Sayyidina Husain kemarin itu. Makanya mereka menyesal, pukul kepala sampai berdarah. Jadi saking bodohnya Syiah itu, ada satu pemikiran Syiah itu dikatakan oleh Syiah itu, siapa yang semakin banyak darahnya keluar untuk penyesalan terhadap Sayyidina Husain, maksudnya penyesalan tak bisa menolong Husain, maka semakin besar peluangnya untuk masuk surga. Nah itu Allah beri kebodohan kepada orang-orang Syiah, karena Syiah telah menghina para sahabat Nabi SAW. Jadi kita tidak seperti itu. Kita tak dibolehkan dalam syariat wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukah. Kita tak boleh merusak diri, tak boleh memukul-mukul kepala, tak dibolehkan. Nah, akhirnya Sayyidina Husain pun tidak dilanjutkan oleh anak-anak Sayyidina Husain, tapi sekedar ahli baitin Nabi, waktu mereka adalah orang-orang mulia keluarga Nabi SAW. Dulu Nabi sudah pernah ceritakan di dalam kehidupan Husain sebelum Nabi meninggal dunia. Nabi katakan anak cucuku akan dibunuh, kata Rasulullah SAW, dan yang akan membunuh itu nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diazab lebih parah dengan azabnya orang-orang kafir karena membunuh cucu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah, tanyakan saja kepada Syiah yang membunuh Sayyidina Rasulullah, pasti dia tuduh adalah orang Muawiyah, utusan Muawiyah. Tidak, dalam ahli sunnah wal jamaah kita tidak menuduh itu Muawiyah, tapi itu adalah penyusup, dan ada yang mengatakan memang orang-orang munafik kafir yang mereka memang mengejar daripada Husain radhiyallahu taala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, jadi jangan kita wariskan. Ya, kita saja cukup. Kalau nak mewariskan itu besoknya aja lah dia wariskan. Jangan cepat-cepat. Nak mati kalau ada pewarisnya silakan. Tapi dia kalau Nabi masuk jabatan alaihi lawat sadian dulu orang untuk mengganti. Jangan.